yang dirahmati Allah. Sekitar 3.800 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah, meninggalkan negeri Kan'an Palestina ke tanah Hijaz dan menempatkan istrinya Hajar bersama Ismail putranya di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih kecil dan masih bayi itu di tempat yang asing dan jauh dari negerinya. Gambaran kondisi yang sulit itu tersirat dalam untaian doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahkanlah kepada mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim ayat 37. Kawasan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Bakkah atau Mekah seperti yang kita kenal sekarang. Bakkah adalah tempat Nabi Adam alaihissalam pernah hidup bersama Siti Hawa, istri dan putra-putrinya ribuan tahun sebelum kejadian ini berlangsung. Setelah menempatkan istrinya Hajar dan putranya yang masih bayi itu, Nabi Ibrahim pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala harus kembali ke Palestina, negeri yang diberkahi itu. Meskipun sulit terutama bagi sang istri Siti Hajar, namun mereka paham bahwa ia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sang istri bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk pergi meninggalkan kami?" Ibrahim menjawab, "Benar." Kemudian istrinya berkata, "Kami tidak akan tersia-siakan selagi Allah bersama kami. Dialah yang memerintahkan engkau pergi." Kemudian Ibrahim terus berjalan meninggalkan mereka. Baik Nabi Ibrahim maupun istri Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peristiwa tersebut memberikan keteladanan bahwa seorang mukmin harus berhusnudzon, berprasangka baik terhadap Allah, karena segala perintahnya pasti mengandung kebaikan bagi manusia. Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia sengsara, bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnudzon kepada Allah, padahal nikmat yang Allah berikan lebih banyak daripada kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulullah, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni." Aku tergantung pada prasangka hambaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Demikian keyakinan Siti Hajar sebagai seorang wanita yang baru mempunyai anak bayi, yang kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang. Dia yakin jika hal itu adalah perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Kisah ini bukan hanya untuk Siti Hajar saja, bukan untuk zaman itu saja, akan tetapi kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berprasangka baik kepadanya atau kepada Allah dalam segala hal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.